Oke, selamat sore semuanya. Hari ini saya akan mempraktekkan lab 2.2.6 yang namanya Working with Text Files in CLI. Langsung saja kita power on virtual mesinnya. Ini menggunakan password CyberOx. Nah, kita sudah masuk, langsung saja kita cari file untuk membuka teks yang namanya itu Cyber Text Editor. Kita buka dan kita akan mengcopy filenya. Ini dia, mengcopy teksnya. Nah, ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Sudah terlihat, sudah terpaste ya. Sekarang kita save filenya menggunakan Ctrl S atau bisa membuka dengan file lalu pencet save. Nah, sini kita akan menamainya space.txt. Lalu kita tekan save. Nah, sekarang sudah save. Kita tutup windownya dan kita akan membuka filenya tadi ya dengan menggunakan Cyber Text Editor. Kita buka dengan pencet file lalu pencet open atau Ctrl O. Nah, jadi lihat di sini space.txt-nya nggak ada ya, belum bisa dilihat. Nah, agar terlihat untuk mendeteksinya, kita dapat mengubah all source ini menjadi all files supaya semua files ekstensi apapun bisa terlihat. Di sini kita bisa memilih space.txt ya karena sudah muncul ya. Kita open. Nah, ini bisa dilihat ya. Sudah terbuka. Kalau kita mau berubah-ubah bisa Ctrl Shift lalu kita pencet X ini untuk menutup aplikasinya. Lalu kita juga bisa membuka file space.txt-nya melalui terminal ya. Jadi kita ketik ls untuk list directory. Nah, situ sudah terlihat ada space.txt. Karena kita mau membukanya menggunakan site.pe, kita bisa menuliskan site spasi nama filenya yang ingin dibuka, yaitu space.txt. Bisa terlihat ini langsung terbuka. Nah, di sini bisa dilihat di terminalnya ini nggak bisa receive comments-nya karena aplikasi site-nya ini masih berjalan di foreground ya. Jadi untuk itu kita bisa ini save dulu, kalau ada perubahan kita bisa matikan tuh langsung sehingga langsung out ya, langsung keluar. Jadi kita bisa ngetik komen yang lainnya lagi, atau juga bisa menggunakan Ctrl C ketika masih dalam program itu untuk melakukan komen yang lain. Nah, kita juga bisa menggunakan komen nano yang ada di terminal untuk membuka space.txt-nya ya. Langsung saja kita ketik nano space.txt. Ini bisa dilihat langsung terbuka. Nah, sini ada banyak kontrol ya. Yang pertama tuh kontrol itu untuk saving. Ini langsung saja kalau udah save kita beri nama. Nah, kita namakan tetap jadi space.txt, kita enter saja. Lalu kita juga bisa menggunakan Ctrl Alt untuk atau Shift untuk navigasi di sini. Misalnya ini menggunakan Ctrl Page Down untuk ke bawah ya. Jadi ini sangat user friendly. Dan untuk exit itu bisa menggunakan Ctrl X. Nah, di sini juga bisa dilihat karena teksnya panjang, ini nggak cukup ya, karena nggak cukup, ini ada tanda lebih dari. Nah, itu tandanya itu ada lanjutannya. Nah, lalu kita exit. Nah, sudah terexit. Lalu lanjut, kita akan menampilkan file-file konfigurasi ya. Bisa dengan ls terus strip l untuk melihat list directory-nya. Ini bisa dilihat ada beberapa ya. Nah, karena
kita ingin melihat hidden filesnya, kita dapat menuliskan ls l lalu a untuk all ya. Bisa dilihat ini ada banyak sekali ya hidden filesnya. Nah, kita akan coba untuk membuka base rc ya, bisa menggunakan cat base rc. Nah, situ bisa dilihat isi filenya itu merupakan komen-komen ya. Lalu kemudian kita akan coba masuk ke directory etc atau extra ya. Bisa dilakukan dengan ls/etc. Ini bisa dilihat ada banyak sekali filenya. Lalu, nah, kenapa kok user itu nggak bisa naruh filenya atau ngedit filenya di sini? Karena Linux itu OS yang multi user ya. Jadi kalau bisa write file di directory etc ini, maka nanti usernya nggak punya kebebasan untuk mengubah configuration filenya. Sekarang kita akan mencoba mengubah base rc-nya tadi ya. Nah, kita bisa menggunakan nano atau langsung saja menggunakan site base rc. Bisa dilihat langsung terbuka. Yang kita coba ganti warnanya jadi merah ya. Save. Nah, bisa dilihat ini belum langsung merah ya, karena terminal ini masih berjalan, dan untuk mengubahnya kita harus menutupnya dan membukanya lagi. Nah, ini bisa dilihat sudah berubah menjadi merah. Nah, sekarang kita akan coba yang sama, tapi mengubahnya menjadi warna kuning ya. Nah, kita bisa menggunakan nano juga, misalnya nano nah, bisa dilihat ini kita akan coba menjadi warnanya 33, karena 33 itu adalah warna kuning ya. Coba kita exit, kita save, yes, kita namanya .src. Nah, ini karena belum di restart masih merah ya, coba kita buka lagi. Nah, bisa dilihat sudah berubah menjadi warna kuning. Lalu kita akan mencoba mengubah konfigurasi pada Nginx ya. Nginx itu merupakan lightweight server ya, yang sangat ringan. Nah, sekarang coba menggunakan sudo atau superboot sudo nano, lalu bisa kita dash atau script L untuk menunjukkan filenya. Kita masukkan directory filenya itu saudara engine record.conf. Nah, kita masukkan passwordnya yaitu cyclops. Oh, salah. Ini seharusnya sudo nano L spasi etc custom server conf. Ini bisa dilihat bahwa ada, ini merupakan file konfigurasinya ya. Kita akan ke line 39 dan kita akan mengubahnya jadi port 80 ya. 80. Lalu kita juga akan mengubah di line 47 ini supaya ini jadinya di user share ending html text add web kita bisa save dulu, yes.
Lalu setelah ini kita akan coba run engine-nya menggunakan sudo engines c custom server on. Nah, sekarang kita coba buka Firefox, lalu masukkan address-nya 127.0.0.180. Bisa dilihat engines-nya berhasil. Kita coba lagi ya, sudo engines c custom server on. Bisa dilihat return-nya itu failed atau error. Ini karena di homepage-nya ini karena nggak ada favicon-nya di dalam lab.support.files, makanya menunjukkan error. Nah, lalu untuk mematikan servernya bisa menggunakan sudo kill engines ya. Lihat, nah untuk mematikannya kita bisa clear history terlebih dahulu. Lalu kita cek. Bisa dilihat ini tidak muncul lagi ya karena sudah di kill. Nah, sekarang kalau kita mau menggunakan site untuk mengisi file konfigurasinya bisa menggunakan sudo site untuk masukkan direktorinya. Nah, itu tadi merupakan praktek dari lab 2.2.6 working with text files in the CLI. Kita tadi menggunakan aplikasi Site, lalu juga komen nano untuk mengedit dan mengubah text file dan file konfigurasi untuk mengubah sesuatu ya. Terima kasih sudah menonton.